Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manaev dalam program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Baik Pastor, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan, khususnya pada Minggu Biasa yang ke-11. Maka untuk itu sebelum perbincangan ini kita mulai, kiranya Pastor bersedia untuk memimpin kita dalam doa pembuka sekaligus nanti membacakan Injil pada Minggu Biasa yang ke-11. Silakan Pastor. Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun kami untuk memahami kerajaan Allah. Pada hari ini, hari Minggu Biasa ke-11, kami masih merasakan kasih sayang-Mu dan perhatian-Mu atas gereja, sehingga terus-menerus Putra-Mu menyatakan kerajaan Allah bagi kami. Hadirlah bersama kami pada saat ini, agar kami sanggup untuk mewartakan kerajaan-Mu di tengah umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu menjadi tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Pastor, kiranya saat ini Pastor memberikan penjelasan secara singkat mengenai sabda Tuhan yang barusan saja kita dengarkan. Baiklah umat Allah yang terkasih, renungan pada hari ini kita dapat membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama tentang perumpamaan benih secara umum. Tentang ini dikatakan bahwa Tuhan kita memakai perumpamaan agar semua orang yang mendengarkan tentang sabda Allah terbuka untuk menerima atau menolak kerajaan Allah itu. Pada umumnya, kerajaan Allah memang bertumbuh sendiri seperti layaknya sebuah benih. Ia bertumbuh dengan kekuatannya sendiri sampai mencapai batas untuk sebuah benih itu bertumbuh, lalu mengeluarkan bunga dan berbuah. Hal kedua yang mau ditekankan adalah bagaimana kerajaan Allah itu mula-mula menjadi benih yang sangat kecil, seumpama dengan biji sesawi. Tidak nampak mencolok
pada mata manusia karena begitu kecilnya, bahkan tidak dikenal. Tetapi kemudian bertumbuh besar menjadi pohon. Ia menaungi unggas apa saja yang hendak bernaung padanya. Itulah sifat kerajaan Allah. Maka kita pun akan mengalami dalam hidup kita. Seperti apakah kerajaan Allah? Boleh jadi kita tidak menyadarinya. Tetapi pertumbuhan kerajaan Allah adalah otomatis sesuai dengan maksud Allah. Bahwa Allah menciptakan kerajaan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Itulah maksud dari bacaan-bacaan hari ini. Bahwa kita akan sadar kehadiran kerajaan Allah itu sehingga kita masuk di dalamnya dan kita bernaung di dalamnya dan menjadi anak-anak Allah. Itulah harapan Allah dan keinginan setiap orang beriman untuk berada di dalam lindungan dan naungan kerajaan Allah itu. Itulah yang dapat kita pahami dari bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-11 ini. Baik Pastor, berkaitan dengan sabda Tuhan yang barusan saja kita dengarkan dan udah Pastor jelaskan secara lebih singkat ya, tentang biji sesawi. Nah, dalam hal ini Pastor, mengapa harus menggunakan biji sesawi? Yesus menggunakan biji sesawi ini digunakan sebagai perumpamaan tentang kerajaan Allah. Gitu Pastor. Memang kerajaan Allah sebagaimana disinggung di dalam renungan, bahwa kerajaan itu datang ke dunia ini dan tidak satupun manusia yang menyadari kehadirannya. Allah yang berinisiatif, sedangkan manusia boleh jadi siap untuk menerima, tetapi boleh jadi dalam keadaan tidak siap. Dalam perkembangannya, warta kerajaan Allah menjadi tidak lancar, tidak mudah diterima. Sebab ada yang menolak, ada yang menerima. Karena pada bagian lain dari Injil dikatakan bahwa benih itu ditaburkan. Ada yang ditaburkan dan jatuh di pinggir jalan, ada di semak belukar, ada di tanah berbatu-batu, dan ada di tanah yang baik. Dari pemahaman ini dikatakan bahwa 3 kelompok orang yang disebutkan di bagian pertama tidak membiarkan kerajaan Allah itu tumbuh berkembang di dalam hati, tapi hanya sedikit orang yang menerimanya. Dan Tuhan menghendaki agar kelompok kecil yang telah menerima benih itu dan membiarkan bertumbuh menjadi tempat bernaung untuk orang lain. Dengan cara itulah kita menyebarkan Injil kerajaan Allah. Kita menerima dengan cinta kasih, berelasi dengan cinta kasih, dan kita membiarkan orang lain bertumbuh di dalam Allah. Itulah harapan untuk kerajaan Allah dengan sifat benih dari biji sesawi. Baik Pastor, berkaitan dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, kira-kira Pastor bagaimana hasil dari akhir biji sesawi ini setelah tumbuh menurut perumpamaan Yesus, khususnya dalam Markus bab 4 ayat 32? Tentang perumpamaan ini, Yesus mengajari 2 kelompok orang sebagaimana disinggung di bagian pertama. Ada orang yang menerima dengan sukacita, ada yang menolak mati-matian. Terhadap yang menerima, Yesus berusaha untuk menceritakan dan menjelaskan lebih dalam tentang hakikat kerajaan Allah itu. Bahwa kerajaan Allah benar-benar adalah tempat yang nyaman untuk orang yang telah bertobat, orang yang telah menjadi bagian dari kerajaan itu dan berusaha untuk tinggal di dalamnya. Sedangkan orang lain yang tidak percaya dan menerima kerajaan Allah, boleh jadi mereka akan tetap dalam situasinya. Pada saat pengadilan terakhir, hal ini akan nyata di hadapan Tuhan.
Lalu Pastor, mengapa Yesus ini menggunakan perumpamaan ini untuk mengajar banyak orang saat itu? Karena tidak gampang Yesus mewartakan kerajaan Allah itu kepada manusia. Ada yang memang sungguh-sungguh menolak Yesus, bahkan kemudian menyalibkannya. Terhadap orang-orang ini, Yesus harus mewartakan dengan parabola, dengan perumpamaan, agar kerajaan Allah tidak dicederai oleh cara yang tidak dikehendaki. Cara yang ramahlah yang digunakan, yaitu perumpamaan. Maka mereka yang diterangi, yang memiliki hati nurani yang siap untuk kerajaan Allah, itulah yang sanggup memahami warta dari Yesus. Sementara orang lain yang tidak siap menerimanya mungkin tidak mengerti dan tidak terajak masuk di dalam murid Tuhan, menjadi anggota kerajaan Allah. Itulah maksud Yesus pada hari ini, bahwa sabda dirumuskan dengan cara yang ramah agar orang yang menerima atau menolak hanya bisa menikmatinya dari hatinya. Baik Pastor, berkaitan dengan bacaan Tuhan pada hari ini mengenai perumpamaan tentang biji sesawi, bagaimana kita secara orang beriman memaknai Injil tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mengaplikasikannya, Pastor? Kita hendaknya sadar bahwa apa yang kita imani itu adalah benar. Tujuan pencarian kita adalah kerajaan Allah. Maka kita hendaknya menjalankan apa yang dikehendaki, bahwa kita berusaha untuk menjadi warga kerajaan Allah yang benar, menjadi seperti pohon sesawi yang memberi naungan bagi siapa saja yang mencari perlindungan, memberi tempat yang nyaman bagi siapa saja yang mencari perlindungan, dan juga membuat rasa aman bagi mereka sekalian. Dengan cara itu kita menjadi pengikut atau anggota kerajaan Allah yang benar. Yang kedua, kerajaan Allah itu ada di antara kita, bahwa kita sepatutnya menciptakan kerajaan Allah itu di dalam hidup kita sehari-hari. Minimal secara pribadi kita merasakannya dengan bahagia yang kita hidupi, dengan membahagiakan keluarga, dengan membahagiakan orang-orang yang dekat pada kita, maka kita telah mewartakan kerajaan Allah itu. Itulah kerajaan Allah. Baik Pastor, dari hasil perbincangan kita mengenai sabda Tuhan, khususnya pada minggu biasa yang ke-11, kira-kira apa kesimpulan dan pesan yang mau disampaikan kepada kita Pastor? Pada saat ini, semua manusia mencarikan arah hidup yang benar. Bahwa di mana-mana boleh jadi kita tidak menyadari betapa pentingnya orang mencari akhir hidup di dunia ini dan menemukan kebahagiaan, satu perlindungan abadi. Tetapi kita yang telah percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus telah yakin dengan sangat bahwa Yesus mengajari kita untuk mengundang suasana kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami kita mendengarkannya, berarti kerajaan Allah sudah ada bersama kita dan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Akan tiba saatnya bahwa kita akan menerima undangan kerajaan Allah itu. Kita tinggal bersama Yesus Kristus yang menjadi rajanya, dan Bapaknya adalah Bapa kita. Itu adalah tujuan dari pencarian setiap orang beriman. Biji sesawi bertumbuh dengan sabar dalam tanah yang mungkin tidak subur, tetapi menjadi pohon yang nyaman untuk setiap pencari suaka. Allah bertumbuh dengan situasi dan kerajaannya yang kadang tidak nampak pada hati. Tetapi orang yang terbuka untuk menerimanya pasti mendapatkan perlindungan,
mendapatkan kenyamanan, mendapatkan sukacita, mendapatkan kebahagiaan kelak. Itu adalah kerajaan Allah versi biji sesawi. Baik Pastor, terima kasih atas perbincangan kita mengenai sabda Tuhan khususnya pada minggu biasa ke-11 pada saat ini. Maka untuk mengakhiri perbincangan kita pada saat ini, kiranya Pastor bersedia untuk menutup kegiatan kita ini dalam doa penutup sekaligus nanti berkat Pastor. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menuntun kami dalam suasana senja hari ini. Kami mewartakan sabdamu. Semoga sabda ini bertumbuh seperti biji sesawi yang digunakan oleh putramu untuk mewartakan kerajaanmu di dunia ini. Allah yang Maha Kuasa, kami sadar bahwa banyak hal yang tidak kami ketahui tentang kerajaanmu. Tetapi biarkanlah itu bertumbuh dalam hati kami, menjadi perlindungan untuk diri kami, sesama dan gereja. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Sobat Komsos yang terkasih, usai sudah perbincangan kita mengenai Sabda Tuhan pada minggu biasa yang ke-11. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.